Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini terasa berat? Dunia dengan segala hiruk-pikuknya seringkali membuat kita lupa akan tujuan utama kita diciptakan. Kita terjebak dalam kesibukan, mengejar hal-hal yang sementara, dan tak jarang kecemasan duniawi menguasai hati kita. Tapi, ingatlah satu hal yang para sufi ajarkan kepada kita. Dunia ini hanyalah perjalanan. Perjalanan menuju akhirat, rumah abadi yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang taat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya." Maka, bagaimana jika hari ini kita berhenti sejenak, merenung, dan kembali kepada tujuan hakiki kita? Dalam video ini, kami akan membahas 10 pengingat dari para sufi yang akan membantu kita memusatkan hidup pada akhirat, sehingga hati kita bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Semoga setiap kalimat yang kami sampaikan menjadi pengingat yang menyentuh hati Anda dan menguatkan langkah kita menuju ridha Allah. Menyadari hakikat dunia yang fana, para sufi memulai perjalanan spiritual mereka dengan memahami hakikat dunia. Dunia ini fana, sementara, dan tidak layak menjadi tujuan utama hidup. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut 64, "Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, jika mereka mengetahui." Syekh Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh seseorang, "Mengapa engkau meninggalkan dunia yang penuh kenikmatan ini?" Beliau menjawab, "Karena aku menyadari bahwa dunia hanyalah bayangan. Siapa yang mengejar bayangan, ia tidak akan pernah mendapatkannya. Tetapi siapa yang mengejar akhirat, dunia akan datang menghampirinya." Pengingat pertama ini membantu kita memahami bahwa mengejar dunia hanya akan menambah kecemasan, sedangkan fokus pada akhirat membawa ketenangan hati. Memaknai kehidupan sebagai ujian. Hidup di dunia adalah ujian. Setiap kesulitan, kehilangan, dan kegagalan adalah cara Allah menguji iman kita. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Mulk, ayat 2, "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya?" Hasan Al-Basri pernah berkata, "Orang yang beriman tidak akan terkejut dengan kesulitan dunia, karena ia tahu bahwa dunia adalah tempat ujian, bukan tempat tinggal abadi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara, termasuk kesedihan." Dengan memahami hidup sebagai ujian, kita dapat menerima segala bentuk kecemasan duniawi dengan hati yang lapang dan fokus pada amal yang mendekatkan kita kepada Allah. Menghilangkan kecemasan dengan tawakal. Tawakal adalah inti keimanan seorang muslim. Para sufi percaya bahwa tawakal berarti menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah kita berikhtiar. Dalam konsep ini, ada kedalaman spiritual yang membebaskan jiwa dari kecemasan, karena seorang hamba menyadari bahwa apapun hasilnya, itu adalah ketetapan terbaik dari Allah. Firman Allah, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan keperluannya." Para sufi menanamkan keyakinan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, tetapi usaha yang disertai dengan kepasrahan sepenuh hati kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, jika seseorang tengah menghadapi masalah keuangan, ia bekerja keras untuk mengatasinya, tetapi tidak membiarkan hatinya gelisah tentang hasilnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa tawakal adalah kepercayaan penuh kepada Allah sebagaimana seorang anak yang mempercayai ibunya tanpa ragu. Ia tahu apapun yang diberikan sang ibu adalah yang terbaik. Ketika seseorang bertawakal, hatinya menjadi ringan karena ia tidak lagi memikul beban yang seharusnya menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa seorang sufi bernama Ibrahim bin Adham, ketika kehilangan semua harta bendanya, tersenyum tenang dan berkata, "Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar aku tidak bergantung pada selainnya."
Ibrahim tidak merasa kehilangan karena ia telah sepenuhnya bertawakal kepada Allah. Baginya, dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Kecemasan seringkali berasal dari ketidakmampuan kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tawakal, kita menyadari bahwa Allah adalah pengatur terbaik. Tidak ada takdir yang sia-sia dan tidak ada cobaan yang melebihi kemampuan kita. Memperbanyak zikir untuk menenangkan hati. Zikir adalah napas spiritual para sufi. Mereka selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Bagi para sufi, zikir bukan hanya gerakan lisan, tetapi perjalanan hati menuju kedekatan dengan Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Para sufi mengajarkan bahwa zikir adalah kunci untuk membangun hubungan yang mendalam dengan Allah. Ketika hati dipenuhi dengan zikir, tidak ada ruang bagi kekhawatiran duniawi. Hati yang berzikir merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, ketika seorang hamba mengingat Allah, maka ia akan merasa seolah berada di bawah naungan rahmat-Nya. Dunia dan segala kesulitannya mengecil dalam pandangannya. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi besar, pernah duduk di malam yang sunyi sambil berzikir. Ia berkata, dalam zikirku, aku merasakan dunia menghilang. Aku hanya melihat keagungan Allah. Ketenangan ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia. Zikir adalah perisai jiwa. Dengan berzikir, kita mengingat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Zikir mengalirkan ketenangan ke dalam hati yang gelisah dan membantu kita menghadapi ujian hidup dengan kesabaran. Beramal untuk bekal akhirat. Para sufi memandang amal sebagai investasi akhirat. Bagi mereka, amal bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal yang ikhlas membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Dan apa saja kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah. Para sufi percaya bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat ikhlas akan membawa kedamaian hati. Ketika seseorang fokus pada amal akhirat, ia tidak lagi terlalu khawatir dengan pencapaian duniawi. Amal menjadi pengingat bahwa tujuan hidup sejati adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata kepada murid-muridnya, "Jika engkau merasa gelisah, lakukanlah amal. Karena amal yang ikhlas adalah obat bagi hati yang cemas. Ketika engkau membantu orang lain, Allah akan membantu mengangkat bebanmu. Ketika hidup berorientasi pada amal, kita akan merasa tenang, karena mengetahui bahwa setiap usaha kita tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal mengarahkan hati kita untuk melihat kehidupan dunia sebagai ladang pahala, bukan sebagai sumber kecemasan. Bersyukur sebagai jalan kedamaian. Bersyukur adalah inti kehidupan seorang sufi. Dengan bersyukur, seseorang melihat segala sesuatu sebagai nikmat dari Allah. Sikap ini membebaskan hati dari keluhan dan kecemasan. Firman Allah, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Para sufi mengajarkan bahwa bersyukur bukan hanya atas nikmat besar, tetapi juga atas hal-hal kecil yang sering kali kita abaikan. Mereka percaya bahwa hati yang dipenuhi rasa syukur tidak memiliki ruang untuk kecemasan. Imam Al-Haddad pernah berkata, "Ketika engkau bersyukur, engkau menyadari betapa besar cinta Allah kepadamu. Cinta itu akan menenangkan hatimu, bahkan di tengah ujian yang paling berat." Dengan bersyukur, kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang hilang. Bersyukur membuka mata hati untuk melihat rahmat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Menghindari ketergantungan pada dunia. Ketergantungan pada dunia adalah sumber utama kecemasan. Para sufi mengajarkan untuk menjadikan dunia sebagai alat, bukan tujuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu." Dunia seringkali menarik hati manusia dengan kenikmatannya. Para sufi mengajarkan untuk tidak terpikat oleh gemerlap dunia, karena itu hanyalah ujian. Ketika kita melepaskan ketergantungan pada dunia,
hati kita menjadi ringan dan kecemasan pun berkurang. Ibrahim bin Adham pernah berkata, "Ketika aku berhenti mencintai dunia, aku merasa bebas. Dunia tidak lagi membebaniku, karena aku tahu bahwa tujuan hidupku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Melepaskan diri dari ketergantungan dunia adalah langkah besar menuju ketenangan hati. Dunia ini sementara, tetapi akhirat adalah kekal. Menumbuhkan ikhlas dalam setiap perbuatan. Ikhlas adalah salah satu fondasi utama dalam ajaran tasawuf. Bagi para sufi, ikhlas berarti menjalankan setiap amal semata-mata untuk Allah, tanpa mengharapkan pujian, balasan, atau pengakuan dari manusia. Ikhlas mengarahkan hati kepada orientasi akhirat, bukan dunia. Dalil Al-Quran, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ikhlas membentuk ketenangan batin karena membebaskan seseorang dari tekanan ekspektasi sosial atau penghargaan duniawi. Para sufi menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menilai amal seseorang, dan pengakuan duniawi tidak memiliki nilai akhirat. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa amal yang dicampuri niat, selain karena Allah akan kehilangan nilainya di sisinya. Misalnya, seseorang yang bersedekah untuk dilihat orang lain hanya akan memperoleh penghargaan dunia, tetapi tidak akan mendapat pahala di akhirat. Dengan ikhlas, amal menjadi murni dan penuh makna spiritual. Menanamkan keikhlasan dalam setiap tindakan membuat hidup lebih ringan. Tekanan untuk memenuhi harapan manusia berkurang, dan fokus sepenuhnya tertuju pada Allah sebagai tujuan utama. Membina kesabaran sebagai pilar kehidupan. Kesabaran atau sabar adalah nilai inti dalam tasawuf. Para sufi melihat kesabaran sebagai jalan untuk menghadapi ujian dunia dengan ketenangan, dan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Dalil Al-Quran, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran melibatkan kemampuan untuk menahan diri dari keluhan, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berusaha dalam ketaatan kepadanya. Para sufi menekankan bahwa dunia adalah tempat ujian, dan kesabaran adalah alat utama untuk melewati ujian tersebut. Kesabaran dibagi menjadi 3 jenis utama. Sabar dalam ketaatan, tetap konsisten dalam beribadah meskipun sulit atau berat. Sabar dalam menjauhi maksiat, mengendalikan hawa nafsu untuk tetap berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam ujian, menerima cobaan dengan hati yang lapang, yakin bahwa ada hikmah di balik setiap musibah. Salah satu kisah terkenal adalah dari Nabi Ayyub, yang dikenal karena kesabarannya dalam menghadapi cobaan berat berupa kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Para sufi sering menjadikannya teladan dalam mengajarkan bahwa ujian adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan derajat hambanya. Kesabaran bukan hanya menahan emosi, tetapi juga sikap aktif yang didasarkan pada keimanan kepada Allah. Kesabaran memberikan ketenangan batin karena seseorang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Mengutamakan ridha Allah di atas segalanya. Ridha Allah adalah tujuan akhir dari kehidupan seorang Muslim. Para sufi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai dengan meraih ridhanya. Orientasi akhirat memusatkan perhatian pada bagaimana seseorang dapat memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya. Para sufi percaya bahwa ridha Allah hanya bisa diraih dengan kepatuhan, keikhlasan, dan komitmen penuh terhadap ajarannya. Ridha Allah memberikan perspektif baru dalam melihat dunia. Segala kesulitan dianggap sebagai cara Allah mendekatkan seorang hamba kepadanya, sementara nikmat duniawi tidak menjadi tujuan utama. Dalam tasawuf, ridha juga melibatkan kerelaan seorang hamba untuk menerima apapun ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, "Aku tidak akan bertanya kepada Allah mengapa aku diberikan cobaan ini. Sebaliknya, aku akan bertanya kepada diriku sendiri,
Apakah aku telah memenuhi hak-hak Allah sehingga pantas mendapatkan ridha-Nya? Ketika seseorang memprioritaskan ridha Allah, ia akan merasa tenang menghadapi dunia. Tidak ada lagi perlombaan untuk mendapatkan pengakuan manusia, karena ia tahu bahwa penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terpenting. Ridha Allah membawa kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Saudara-saudaraku, dunia ini hanyalah ladang. Ladang untuk menanam amal yang kelak akan kita panen di akhirat. Sebesar apapun pencapaian duniawi, ia tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati jika hati kita jauh dari Allah. Sebaliknya, kesederhanaan hidup akan terasa cukup jika hati kita selalu terhubung dengannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka, jangan pernah berhenti mengingat Allah. Jadikan setiap langkah di dunia ini sebagai investasi akhirat. Mulailah dengan hal kecil. Perbaiki niat, bersedekah dengan ikhlas, bersabar dalam ujian, dan ridhalah dengan takdir Allah. Saudaraku, perjalanan menuju akhirat mungkin panjang dan penuh tantangan. Tetapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang berusaha. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba yang mendapatkan keridaan-Nya di dunia dan di akhirat. Jika pengingat ini menyentuh hati Anda, renungkanlah dan bagikan kepada saudara atau sahabat Anda. Siapa tahu, satu pengingat kecil dari Anda dapat menjadi jalan bagi seseorang untuk kembali kepada Allah. Jangan lupa untuk klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten kami berikutnya yang akan semakin memperdalam iman dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, pengingat mana yang paling berkesan bagi Anda. Kami ingin mendengar pandangan Anda. Dan yang paling penting, mari kita amalkan pengingat-pengingat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu tanpa amal hanya akan menjadi beban di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.